Halo teman-teman Geolife. Jadi malam ini sebenarnya program Vokal Belmondo ini udah nggak monolog lagi nih. Jadi ada variasinya. Dan variasinya itu kali ini adalah podcast. Dan podcastnya itu nggak hanya dari narasumber yang tetap aja, tapi ganti-gantian. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber pertama kita. Ampun. Ya, Jadi Premier. uji coba ya? Uji coba. Ampun. Kalau ratingnya turun nggak jadi lagi nih. Kalau ratingnya turun kita tutup aja kali ya. Jadi malam ini kita undang Bang Wildan Shah. Siap. Inisiator Warga Muda. Siap. Hostnya YouTube Warga Muda juga. Suara Warga. Suara Warga. Ya. Terus kemarin kalau nggak salah host di Sekolah Politik ya. Ya. Punyanya Bu Mutia Hafiz. Bu Mutia Hafiz. Ya. Mungkin dia afiliasinya Golkar ya. Golkar. Kalau kata Aliter, kita Golkar, kita Demokrat, kita PDI. Oh PSI. Saya aja bantu PSI. Oke. Anda saya ini. Jadi agak beragam lah afiliasi abang satu ini. Cuman memang topik malam ini sebenarnya bang terkait dengan anak muda sebenarnya. Memang kita mau bicara tentang politik-politik yang anak muda aja gitu. Fenomena terbaru memang ini terkait dengan Presiden Mahasiswa BEM UI. Manik. Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat kata dia. Terus hari ini dia menjadi bacalek ya dari Perindo untuk DKI Jakarta. Sebenarnya ya kita nggak tahu lah niatannya apa ya. Cuman ini kan berarti ada tendangan atau gebrakan baru anak muda itu berani masuk politik gitu ya. Kalau menurut abang gimana nih? Apakah ini sebagai tanda yang baik atau sebenarnya ada kisi-kisi lain? Oh, ini kalau gua mengapresiasi langkahnya Manik sebenarnya. Oke. Karena menurut gue sekarang eranya kita nggak lagi ngomongin soal partisipasi politik anak muda, tapi representasi politik anak muda. Karena hari ini dalam konteks politik di Indonesia itu partisipasi anak muda itu hanya selesai ketika dirimu nyoblos kotak suara di TPS. Sedangkan kan kita nggak cuma butuh itu, tapi benar-benar bisa menyuarakan aspirasi anak-anak muda, mulai dari kebutuhan anak muda, mimpi anak muda, bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sama anak muda. Kalau misalnya tiba-tiba si Manik dicaci maki, lo kayak aktivis 98 lo kemarin-kemarin gitu dan semacamnya gitu ya. Menurut gue itu malah menunjukkan keberanian Manik sih, gue mengapresiasi. Kalau memang kemarin dia bilang pengkhianat rakyat dan semacamnya itu, DPR pengkhianat rakyat, bisa jadi dia emang saking gregetnya, bahkan Jokowi bilang kita emang perlu nyali gitu kan. Mungkin dia mau membuktikan nyalinya dia bergerak di DPR gitu. Karena kalau seandainya dia berteriak-teriak di jalanan dan semacamnya itu bagus juga, cuma mungkin dia merasa bahwa ada sarana perjuangan lain kok untuk merapikan atau enggak mengkoreksi atau enggak memperbaiki sistem politik kita gitu. Oke, ini berarti kita apresiasi lah berarti tindakan Manik karena sebagai apa ya, perwakilan lah untuk anak muda. Betul. Cuman kan ini masalah, ini kan kalau kita berhadapan hari ini ya, kalau di politik ini kan bang, anak muda ini sebenarnya berhadapan dengan para senior sebenarnya. Betul. Sehingga nilai-nilai apa namanya meritokrasi itu nggak muncul gitu. Apalagi senior ini kalau memilih orang tuh pasti ya lingkungan sekitar lah. Loyalitas lah. Kalau lu loyalitas lu jadi orang gua gitu. Lu bantuin gua beli kopi, beliin rokok lah. Lu jadi orang pokoknya. Dan gimana pandangan abang tentang politik hari yang konvensional inilah terhadap orang tua ini ya? Ya, jadi gue pernah nulis juga tuh di Geotimes semalam. Oh asik, gue apresiasi, terima kasih. Ya. Udah bubar ya? Udah, masih ada. Masih ada. Jadi gue pernah nulis negara yang diurusin orang tua sebenarnya gitu. Jadi kadang anak muda ini dalam posisi yang dilematis menurut gue ya. Dilematisnya adalah di satu sisi dia didorong-dorong untuk membuat perubahan. Tapi di satu sisi lain ketika dia dikasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin perubahan, itu juga nggak dipercaya banget sama anak muda gitu, sama orang tua. Sama orang tua. Cuma gue ngelihat bahwa sebenarnya nggak sesulit itu kok untuk mendapatkan apresiasi atau rangkulan orang tua. Bahkan menurut gue semenjak eranya Jokowi dari tahun 2014 itu di mana narasi milenial dan semacamnya itu ternyata ya works untuk melibatkan anak muda dalam proses public policy sih menurut gue. Karena gue ngerasain betul waktu gue zaman 2014 gue masih muda, gue bisa kerja di Bappenas, jadi konsultan, terus selanjutnya gue kerja di BKKBN dan semacamnya. Itu karena satu, si ekselon satunya level deputi atau nggak level direktur itu selalu bilang, kayak kita butuh nih perspektifnya anak muda, dia bilang kayak gitu. Ya walaupun tergantung anak muda yang mana lagi, anak muda yang bisa mempengaruhi seniornya, apa malah anak muda yang dipengaruhi balik gitu. Kalau gue sih ngeliat soal feodalisme di orang tua ke anak muda tuh gue bilang udah mengkultur ya.
maksudnya udah jadi tradisi. Dulu gue zaman-zamannya masih jadi anarko sindikalis gitu kan. Ngapain gue cium tangan orang tua feodal gitu kan. Tapi menurut gue ada beberapa hal yang akhirnya gue pelajarin ketika masuk dalam proses politik. Ya kadang oke, kita punya gagasan progresif, tapi ada beberapa emang hal-hal etika sosial yang menurut gua nggak terlalu fundamental ya, kayak cuma manggil bang, nyium tangan sama orang tua, ya nggak masalah. Yang penting dia nggak sampai mengeksploitasi kita sih. Oke. Ini kalau gua bisa lihatnya, kalau ini masalah ide, gagasan yang progresif, oke kita bisa sampaikan. Cuman kalau masalah tindakan seperti cium tangan itu kan sebenarnya itu etika sopan santun aja, nggak mempengaruhi gagasan nggak sebenarnya. Mempengaruhi itu. Gue banyak juga pejabat yang gue cium tangan tapi ya brengsek nih, ide cuma gini doang, akhirnya kan sama aja. Terima kasih Pak. Terus kamu bisa apa katanya? Kan kira-kira gitu. Cuman ini menarik juga nih Bang, terkait dengan anak muda ini. Kalau kita perhatikan ini kan gue sering lihat sosmed lo ya, Wildansa. Ampun. Foto di depannya itu adalah Menpora. Menteri paling muda lah saat ini ya. Dan kayaknya lu punya kedekatan gitu sama dia ya. Dan ini kan berarti tanda bahwa di Republik ini mulai memperhatikan atau memberikan kesempatan gitu ya kepada anak-anak muda untuk masuk ke dalam ranah politik, atau apalagi jadi menteri itu kan kesempatan besar ya. Kalau menurut lo, apakah menjadi menteri di usia muda itu, ini kan kebanyakan anak muda nih, ini nggak tahu ya, pandangan gue ya. Kadang ada juga yang pengennya tuh popularitas saja deh dulu. Masalah kita mengabdi itu urusan sekian. Tapi ada juga kadang ya mengabdi aja lah, popularitas nggak penting. Ujung-ujungnya pun nggak jadi apa-apa gitu. Kalau menurut lu di antara dua ini gimana? Satu, gue mau koreksi statement lo bahwa anak muda baru diakomodir di eranya sekarang ini. Padahal kalau kita bicara zamannya Soekarno, menteri itu baik yang muda. Sultan Syahrir waktu itu muda banget ya? Muda. Terus Supeno aja pernah jadi menteri umur 32 tahun. Terus yang lain-lain banyak lah kalau misalnya lo cek. Dan sebenarnya yang terjadi sekarang itu adalah zamannya Jokowi, zaman Soekarno anak-anak muda udah terlibat. Bahkan Ben Anderson bilang bahwa revolusinya Indonesia adalah revolusi pemuda. Itu udah diakomodir banget. Cuma memang semenjak Orde Baru itu anak muda mulai deradikalisasi lah menurut gua. Orde Baru berarti Soeharto yang salah ya? Soeharto bisa dibilang salah pada waktu itu, karena akhirnya mengkerdilkan peran pemuda hanya untuk belajar. Lewat kampus lu udah gak usah ngurusin politik, gak usah belajar yang benar gitu. Soeharto banget itu ya? Soeharto banget. Padahal politik dan pemuda tuh melekat di Indonesia. Nah, emang semenjak di zamannya Jokowi, mungkin karena udah dalam 32 tahun anak-anak muda itu disingkirkan dan dipinggirkan dari arena politik. Di zaman Jokowi ini, gue bilang juga karena Jokowi juga. Tapi emang ZGS-nya semangat zamannya anak-anak muda tuh mulai terlibat. Ya walaupun dalam politik yang informal ya, bukan dalam konteks formalnya gitu. Apa ini efek bonus demografi kali ya? Itu termasuk, karena bonus demografi dalam catatan sejarah dunia tuh bonus demografi tuh kadang bisa jadi pemacu perubahan sosial dalam sebuah negara sih. Gitu. Jadi semua orang mencoba untuk memfrekuensikan diri, menselaraskan dengan anak-anak muda. Gitu. Jadi kalau presiden yang paling muda ya? Apa ya? Pilihannya ya? Atau kalau presiden? Kalau presiden pertanyakan juga kan ya? Iya, pertanyaan juga kan. Anda kayaknya anteknya Ganjar. Bukan. Sandiaga Uno Anda. Ya, kalau soal muda tuh, kalau tadi ditanya apakah menteri muda dan semacamnya, gue sepakat memang harus ada menteri yang muda. Biar ada keterwakilan benar. Buat ada representasi dan mereka bisa menjawab kebutuhan dan tentunya seleranya anak muda sih. Kayak bisa aja kan lo punya ide gede tapi ternyata dalam penyampaian yang gak sesuai sama selera anak muda, problem juga. Itu lo bisa lihat lah perbedaan Kemenpora zaman sebelumnya dengan kerasa sih, lebih kerasa kan. Karena kalau gue perhatikan memang apa ya, gerakan abang ini nih agak gesit. Di mana tuh ada, dan gua rasa tuh keterhadiran tuh menjadi penting gitu. Betul. Apalagi di sisi-sisi misalnya kemarin kayak ASEAN Para Games antara disabilitas, dan gua perhatikan kayaknya penting tuh anak muda. Cuman gua pikirkan ini kan posisi eksekutif ya. Gimana tuh posisi legislatif tuh? Ya itu benar. Posisi eksekutif sebenarnya lebih enak dalam tanda petik menurut gue ya. Karena mereka sebagai eksekutor dia punya keleluasaan untuk memodifikasi lah. Gue bilang gak merubah, memodifikasi program yang sudah disetujui sama DPR gitu. Itu poinnya. Nah sedangkan bagaimana konteks dinamika anak-anak muda dalam parlemen. Hari ini aja di parlemen cuma 4% doang bro. Betul. Dan orang-orang itu dalam tanda petik juga dibilang dapat privilege dari keluarga. Cuma menurut gue gak mau melihat itu dalam kacamata orang-orang yang kalah atau gak pesimistik. Itu menurut gue 4% itu adalah bukti ya, walaupun lo anak pejabat, lo anak muda dari sana. Tapi tantangannya adalah bagaimana orang-orang yang 4% ini mendapatkan kepercayaan sesama anak muda. Itu paling penting menurut gue. Minimal kepercayaan bisa menyalurkan aspirasi ke mereka. Yang kedua mendapatkan kepercayaan untuk menanamkan harapan bahwa setiap anak muda bisa di parlemen. Maksudnya ketika gak cuma 4%,
mungkin 10%, 20%, 30% suara anak muda sama, bikin kaukus pemuda, itu baru bisa yang namanya ngubah regulasi. Tapi kalau seandainya orang-orang yang belum jadi DPR nih kayak lu ya, dibilang wah DPR itu nggak berguna, lu juga jahat. Karena apa? Emang dia cuma 4% dong suaranya nggak punya kekuatan gitu. Dan seandainya kalau di rame sosial media pun kan bagaimanapun hukum dan regulasi kita nggak bisa didikte cuma di sosial media gitu, tapi ada proses praktik-praktik atau nggak aktivitas politik yang perlu dilakuin gitu sih. Iya sih, gue juga melihat fenomena sekarang itu anak muda itu lebih selain masuk legislasi ya, di media sosial itu kan banyak juga sekarang tuh stand up komedian. Bahkan fenomena terbaru yang kemarin di YouTube lu itu tentang Aldi Taher itu kan, itu kan ada yang bilang gini, saking lelahnya masyarakat ini dengan politik, perlu ada komedian baru yang datang terus membuat politik itu menjadi lucu aja, menjadi gembira, sehingga anak-anak muda yang terjun pun nggak stres juga kepalanya melihat dinamika orang tua ini yang terlalu banyak lika-liku lah. Kalau gue pengen tahu sedikit nih tentang apa sih penilaian yang lu dapat terhadap Aldi Taher yang kemarin datang itu? Panutan Aldi Taher tuh panutan. Menurut gue satu yang gue kira pelajari semenjak pasca reformasi ya, bahwa sebenarnya kita anak-anak muda nggak suka yang namanya orasi politik, yang serius-serius gitu ya. Ya, kita sukanya komedi politik, Pak. Oke. Makanya kalau kita bisa dilihat bahwa leaders yang hari ini ya, leader anak nasional itu, dia akan dapat dinotis oleh anak-anak muda, stakeholder terbesar ya anak-anak muda itu. Itu adalah kalau ketika dia punya selera humor yang baik gitu. Lo bisa cek. Kenapa kita begitu mencintai Gus Dur? Karena Gus Dur punya selera humor yang bagus. Ya sih, ada quotes-quotes yang lucu gitu ya. Lucu kan, lucu yang nggak hanya buat kita ketawa, tapi menyadarkan wawasan dan positioning kita melihat permasalahan sosial. Dan hari ini juga kita bisa lihat bagaimana lucunya Jokowi, bahkan menteri-menteri yang lain coba untuk punya selera humor tersendiri untuk ngibur dan mentreatment audiensial lah, konstituen yang anak muda, orang tua dan semacamnya. Dan memang kita lihat bahwa pasca reformasi itu komunikasi politik itu terdekonstruksi sedemikian rupa dan tidak menjadi formal, menjadi informalitas komunikasi itu jadi penting. Mungkin itu karena efek sosial media ya, di mana akhirnya orang-orang bisa seenak udah nggak perlu pakai Pak izin, mohon izin, bla 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 gitu. Tinggal sekarang, Pak Jokowi main dong ke kampung gua kayak gitu kan. Jadi akhirnya formalitas komunikasi politik itu hilang, dan karena informalitas semakin kuat, terrekonstruksilah hal-hal yang dulu dianggap sakral. Dulu tuh kita nggak bisa Pak yang namanya tiba-tiba manggil Grace Natali, bro tuh kagak mungkin gitu, esis gitu. Izin. Nggak mungkin. Izin pasti, izin Ibu pimpinan partai bla 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 bla, panjang kali lebar, udah 4 paragraf, baru komunikasi pesan intinya cuma 1 kalimat di akhir kayak gitu. Gue kerasa waktu kuliah dulu kan, izin abang dah, bisakah kita adakan bertemu? Karena kan gampang kan. Nah, berkait Aldi Taher itu, menurut gue orang mungkin nganggap Aldi Taher gila ya. Aneh. Terus ada yang bilang wah kocak nih, apa dibilang goblok juga dalam tanda petik nih, dalam tanda petik. Tapi menurut gua kehadiran Aldi Taher itu jadi semacam kotak Pandora yang menarik buat gua dalam konteks politik ini. Dia diterima di PKS, diterima di PBB, diterima di Perindo, terus hampir keterima di Nasdem, cuman salah WA. Salah WA gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi di partai politik kita tuh masih masalah. Dia masih masalah, proses kaderisasi, bahkan proses kandidasinya masih masalah. Jadi kalau dibilang apakah ini salah Aldi Taher? Enggak, menurut gue yang kudu mengoreksi diri itu partai politik. Partai politik ini maksudnya adalah sistem kepartaiannya kali. Sistem kepartaiannya. Bukan tidak ada masalah dengan PBB, tidak ada masalah dengan Perindo dan semacamnya. Tapi memang gue pernah ngobrol sama Prof. Jo Hermansyah, ahli otonomi daerah, dan dia juga ahli soal transisi dari reformasi itu. Dia bilang memang waktu reformasi itu berhasil, tapi ada sesuatu isu yang ketinggalan, yaitu adalah reformasi partai politik. Oh, gue pernah dengar itu tuh. Betul. Kegagalan reformasi partai politik itu pernah disampaikan juga kalau nggak salah dengan siapa ya? Bang Fahri kalau nggak salah, Bang Fahri Hamzah pernah sampaikan reformasi partai politik kita gagal jadinya. Betul. Yang mana kalau kita perhatikan itu ketum partai nggak punya masa jabatan, bos. Bisa jadi ketua partai selama-lamanya dia kalau dia mau. Anda menyebut siapa? Sebut aja dong. Kok Anda takut sih? Itu kan afiliasi dari Anda, saya nggak enak ya. Ketua partai seumur hidup. Waduh, gimana itu? Kan kalau beberapa partai memang agak bagus juga berganti sistem ketua partai, tapi ada yang enggak. Itu koreksi lah ya terhadap sistem kepartaian. Cuman masalah partai politik ini kan iklim, kembali lagi nih sebenarnya ke anak muda kan. Menurut lu udah ramah belum sih partai politik di Indonesia ini kepada
anak-anak muda tuh diberi kesempatan? Oke, mungkin gue nggak bilang soal seberapa ramai ya, karena gue tidak melakukan riset yang mendalam soal itu. Oke. Cuma kalau gue bilang apakah partai politik ini udah mulai merangkul anak muda, itu merangkul ya? Baru merangkul ya. Anak muda, menurut gue semua partai politik sudah mengusahakan itu. Gue juga lihat kemarin beberapa anak-anak muda dibuat DPRD, bahkan DPR provinsi udah banyak yang nyalon juga. Anak muda definisi gue adalah 17-30 tahun ya. Iya. Walaupun anak muda ya konstruksi sosial, politik dan sebagainya panjang. Tapi menurut gue yang kita sepakati dalam undang-undang kita di situ. Itu udah mulai banyak yang dirangkul. Walaupun baru sebatas sebagai perabotan menurut gue di partai politik kita. Karena memang dalam sistem kandidasi kita tuh bisa dibilang high cost ya. Dan itu mungkin salah satu hal yang nggak bisa dimiliki adalah modal ekonomi dari anak muda. Iya, mau nyalek modalnya besar Pak. Besar kan, kayak gitu. Ya misalnya ada politik tanpa mahar dan semacamnya, tapi pada praktek di lapangannya cost politik untuk operasional ketemu, ngopi-ngopi dan sebagainya kan masih keluar. Dan nggak semua anak muda punya privilege di situ. Mungkin anak muda punya modal simbolik, pendidikan yang bagus, modal kultural, komunitas yang banyak, atau modal budaya, di mana memang punya kemampuan berbicara lebih bagus, gaya hidup yang mencerdaskan dengan baca buku dan semacamnya gitu. Bahkan kalau kita perhatiin lah ya anak-anak muda ini kalau memang bicara tentang dalam tanda kutip modal yang sedikit ya, memang jaringan perkenalan itu menjadi penting. Betul. Kenalan sama orang-orang besar, terus sederhananya itu kalau gue perhatiin, mulai foto bareng, terus upload di sosmed itu menjadi penting. Karena itu seperti menjelaskan bahwa dia udah dekat sama seseorang gitu. Terus kemudian itu memudahkan dia untuk turun ke bawah, ke lapangan agar memperkenalkan dirinya lebih baik gitu ya. Berarti itu bisa kita nilai bahwa ini sebenarnya anak-anak muda harus pandai-pandai aja ini cari cara. Kalau nggak punya modal ya cari cara lah supaya bisa. Modal pede lah. Modal pede lah. Oke, memang persoalan anak muda di Indonesia ini memang masih banyak lah ya, terkait lika-liku partai politik maupun segala macam ya. Tapi dengan kritik-kritik ini gua ngambil contoh lagi nih sikap kritik ini. Ini pernah terjadi pada Gubernur Lampung yang masalah jalan. Ini kita nggak ngomongin orang yang mengkritik ya, tapi dari isi kritikannya siapa sih namanya kemarin? Bima. Dia ini kan kritik tentang masalah Lampung jalan. Ini kan berarti kan fenomena baru sebenarnya. Kalau anak muda itu mau mengkritisi kepala daerah ya. Itu kebetulan juga Pak, kepala daerahnya jadi Golkar Pak. Tapi fenomena yang dilakukan Bima ini kan sebenarnya bisa menjadi contoh nih untuk anak-anak muda lain nih. Kalau menurut lu gimana? Pertama, gue sebenarnya salah satu orang yang tidak sepakat bahwa kritik itu harus pakai etika. Oke. Mungkin gue rada agak mainstream ya. Kalau orang, lu mengingatkan gue sama Rocky Gerung. Kritik itu tidak ada sopan santun gitu. Iya, emang ada sopan santun. Dan gue itu banyak belajar dari Howard Zinn sebenarnya. Pemikir anarkis dari Amerika. Dia pernah nulis buku soal demokrasi dan itu ketidakstabilan apa gue lupa. Pokoknya soal pembangkangan sosial. Jadi nggak semua anak-anak muda itu punya keterampilan untuk mengutarakan perasaannya dia terhadap negara ini dengan cerdas, intelektual. Karena nggak semua anak-anak muda itu mendapatkan akses pendidikan yang merata juga gitu. Baik di S1, S2, S3 atau dekat oligarki seperti Anda kan. Aku nggak dekat Bang. Jangan kayak gitu, kita nggak dekat. Kita buat podcast ini setengah mati juga Bang. Oke gitu, maksudnya nggak punya. Bahkan dulu ada tulisan bagus soal bagaimana tuh bahasa tuh sebenarnya politik. Makanya dulu kalau di Jawa, tanpa merendahkan kultur Jawa, ada yang namanya bahasa kromo inggil. Apa tuh? Itu pokoknya bahasanya tuh kayak sopan santun banget. Ya akhirnya itu dipakai sama raja-raja untuk ngobrol sama rakyat. Karena rakyat nggak ngerti bahasa itu, mereka tuh akhirnya mulai berhati-hati untuk bicara karena takutnya nggak bisa menyakiti hati gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi akhirnya soal bahasa santun apa tidak itu sebenarnya sangat relatif. Ya kalau misalnya kita punya pembendaharaan kata yang bagus kayak Rocky Gerung mungkin oke lah. Tapi kalau seandainya terbatas kan juga susah. Coba misal orang-orang buruh, apakah dia akan ngomong hal-hal yang complicated? Pasti dia pakai bahasa yang memang dia paham. Itu poin pertama. Jadi ya etika kan tergantung. Etika menurut gua standarnya siapa yang diikutin, standarnya kelompok kelas pekerja apa, standarnya kelas penguasa apa, pengusaha kan beda lagi gitu. Jadi no isu sih gue sebenarnya soal sopan santun itu. Yang penting
kegelisahan itu harus disuarakan. Malah menurut gue orang-orang kayak Bima tuh harus lebih diperbanyak gitu di setiap provinsi. Isi kritik itu nggak ada sopan santun. Yang penting isinya tetap substantif ya, gas gitu ya. Oke. Ya buktinya ya sekarang kan kita dihadapi sama politik etika dalam tanda petik ya. Kayak misalnya soal Ahok dan Anies gitu kan. Pilihannya kan lo sekarang pilihannya bukan lagi pada program atau gak pada ke posisi ideologi kalau menurut gue ya. Tapi lebih pada lu suka gaya komunikasi yang mana nih sebagai pemimpin lo, kayak gitu doang sebenarnya sekarang. Termasuk pilpres juga menurut gua kagak sorry itu saya menurut gua nggak akan ada sesuatu yang diferensiasi selain memang lu lebih suka gaya kepemimpinan, gaya komunikasi siapa yang lebih nyaman buat ada lo. Gaya yang merakyat, ada yang gaya siap. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Cuman ini kita udah cukup banyak lah kita bahas politik anak muda. Cuman gue ingin sebenarnya menggali tentang latar belakang lu nih Bang Wildan. Ampun. Nah, gue tuh jarang lah ngomongin. Kalau udah gali latar belakang gue kayak nggak ikut podcast gini. Gue sebenarnya penasaran gitu ya. Apa sih landasan lu buat warga muda itu? Apa sih pikiran lah yang mencetuskan kenapa warga muda itu lahir gitu? Dan kemudian lu ingin effort lah untuk mendirikan itu. Apa sih sebenarnya tujuannya? Nggak ada sih. Jadi lu buat warga muda buat apaan? Enggak. Jadi soal warga muda itu sebenarnya ada cerita lucu. Oke, gue mau dengerin. Jadi sebenarnya gue orang yang suka support sama anak-anak muda, terutama orang peer group gue lah. Oke, mohon maaf, lu sebenarnya umur berapaan sih? Gue sekarang mau masuk 33. Oh masih muda. Ya. Oke. Dan enggak sebenarnya gue di tahun ini gue mungkin di 35 akhir gue akan berhenti untuk ngomongin anak muda sih. Dan gue akan jelaskan kenapa. Udah join ke orang tua sekarang? Ya gue akan fokus ke kajian keluarga. Oke. Karena menurut gue milenial udah mulai tua juga. Ya bisa lah kita, karena sering kali organisasi kepemudaan tuh dikanibal sama orang yang merasa muda. Dan gue mau di situ. Nah berkaitan sama anak warga muda itu, sebenarnya ada teman gue namanya Patriot Muslim. Itu teman gue juga tuh. Oh, teman lo kan. Iya, Ketua PSI. Salam kan dulu. Jakarta Selatan. Halo Patriot Muslim. Halo. Gue bantu juga buat sistem pencalekan kemarin di PSI. Jadi gue juga bingung. Gue deketnya ada orang bilang gue kuning, kadang merah, kadang biru juga. Memang karena bos gue biru. Pakaian lu malam ini memang dominannya biru. Biru ya. Iya. Ya tergantung lah. Iya. Dia waktu itu dia mau nyalek PSI kan. Dia mau nyalek PSI, gue selalu bilang lo jangan nyalek dengan tangan kosong. Lo harus bawa ide besar, apa yang membedakan lo dengan caleg-caleg PSI yang lain. Karena waktu itu kan pemilu pertama tuh. Akhirnya gue bilang coba deh, gue punya kegelisahan soal anak muda. Dulu tuh kalau nggak salah Samara punya perempuan apa gitu, komunitas lah ya, perempuan apa bla bla bla. Lo bikin aja warga muda. Nah waktu itu akhirnya kita bikin lah warga muda untuk support Patriot Muslim. Nah singkat cerita dinamika kita mau jadi semacam lembaga think tank yang mendorong public policy soal kepemudaan dengan konsep membangun inisiasi yang namanya bagi kita public private people partnership. Maksudnya kebijakan kepemudaan ini nggak bisa hanya diurusin negara, tapi harus ada kolaborasi antara negara, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Itu poinnya sih. Dan akhirnya udah concern jadi politisi full timer. Akhirnya anak-anak muda yang lain di warga muda meminta izin sama kayaknya lo udah di warga muda, biarkan warga muda tetap independen secara politik. Yang intinya kita mau mendorong siapapun anak muda yang mau terjun ke politik maupun menjadi semacam organisatoris anak muda untuk memberikan impact dengan melakukan community development, kita akan support ke sana gitu. Dan akhirnya kita malah warga muda sering jadi semacam advisor untuk kebijakan kepemudaan dan program kepemudaan di beberapa kementerian gitu. Iya sih, memang gue perhatiin itu tempat platformnya kumpulnya anak-anak muda di situ ya. Dan itu, kita nggak ada yang terkenal kayak Anda. Enggak, saya jadi juga nggak terkenal Pak. Kerjanya kita tuh kayak Skull Animal sama Freemason gitu. Diam-diam di belakang. Aja. Enggak, gue juga nggak terkenal. Cuman memang keren sih. Cuman gini. Gini gue momen pertama kali gue ketemu lu lah nih ya. Oh siap. Karena gue ini udah agak private karena udah lah masalah politik anak muda tadi udah kita ceritain. Gini pertama kali gue ketemu lu nih Mas. Gue punya teman. Sebenarnya gue rada risih sih ditanya. Gak, gue ketemu wartawan, beberapa wartawan. Terus dia tuh ngomong ke gue, ada satu anak muda katanya. Dia sangat concern pada isu anak muda banget katanya. Terus dia punya platform warga muda. Sekarang di mana dia? Dia posisinya sekarang udah di kantor itu tuh oligarki. Tapi dia nggak pernah sebut kantor oligarkinya kan.
Oh, dia direkrut oligarki. Oh, siap. Nah, gitu. Makanya tiba-tiba akses lah ketemu sama lu. Terus barulah gua tahu tentang warga muda itu. Gitulah kira-kira yang gua tahu. Cuman ini kita masuk penutup ya. Gua butuh sebenarnya saran. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat anak muda itu mulai memperjuangkan diri kayak apa ya semangatnya? Contoh orangnya kayak semangatnya Manik lah, atau semangatnya partai-partai yang sangat menggaungkan tentang anak muda lah, supaya kemudian itu nggak apatis atau orang tua ini semakin merajalela dengan politik konvensional yang tidak transisi kepada modern gitu. Apalah kira-kira saran? Wah, ini kayak motivasi Maret Teguh dong. Kita tengadap kalau aja Bang. Gua kadang-kadang kayak motivasi Maret Teguh Bang. Kita takut juga. Ini biar gua potong, masuk dia jadi thumbnail. Waduh, enggak. Gua orang yang sebenarnya punya logika yang rada radikal. Bukan rada radikal, gue bilang rada mungkin beda sama teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak suka terminologi mendorong perubahan tuh gue nggak suka. Mendorong, oke. Jadi yang terminologi yang lu pakai? Terminologi gue adalah menghapus. Gue bilang gini, menghapus hambatan agar ada perubahan. Oke. Karena beda. Sebenarnya menurut gue mendorong anak muda ini semua orang pada ceramah tuh Pak. Oke. Pada ceramah, pada nasihatin anak-anak muda untuk terjun ke politik. Iya kan? Yang akhirnya muncul lo, muncul mungkin dan Ernest, terus apa yang macam-macam itu lah anak muda itu. Tapi sebenarnya ketika lo memang udah punya power atau nggak lo udah punya semacam pengaruh lah dalam sistem politik tertentu, yang harus dilakukan adalah hambatannya anak muda caleg itu harus dihilangkan. Oke. Misalnya salah satu contoh, mau nyalon gubernur harus ada batas usianya. Itu kan sebenarnya mau lo terdorong mau jadi gubernur pun, tapi kalau masih ada peraturan itu tuh nggak bisa. Jadi gimana caranya untuk menghilangkan umur tadi ya? Batas umur itu. Itu berarti lo sepakat dong dengan kemarin capres yang umurnya lagi diuji di Mahkamah Konstitusi? Oh iya. Gua nggak terlalu melihat bahwa usia itu maksudnya usia sebagai patokan apakah dirimu berterampil atau nggak punya pengalaman. Kadang gue melihat bahwa pengalaman tuh guru terburuk. Dan untungnya waktu itu Soekarno itu nggak punya pengalaman jadi presiden, akhirnya kita merdeka Pak. Oh iya betul. Itu gebrakan yang luar biasa lah ya. Jadi kayak gitu sih kalau gue. Jadi kalau ditanya apakah motivasi, gue pikir udah nggak motivasi. Yang perlu kita lakukan lah kerja-kerja politik lintas sektor, lintas agensi kepartaian juga. Jadi gue nggak peduli partai PSI, PKS dan semacamnya itu. Yang penting kita satu ide. Itu yang kita dorong. Karena menurut gue sekarang tuh partai politik itu pada ke tengah semua sebenarnya bos. Ke tengah semua, dia nggak punya positioning ideologi yang jelas. Mungkin bagi orang ideologi yang nggak jelas ini adalah keburukan dalam sistem politik kita. Tapi gue ngeliat itu sebagai opportunity bagi gerakan anak muda. Maksudnya gini, anak muda ini sekarang banyak bos, dari Sabang sampai Merauke. Kalau gue bayangkan bukan setiap orang, ada satu agregator atau kurator maupun kolaborator anak-anak muda untuk bikin platform isu apa yang sebenarnya menjadi konsen anak muda di 2024. Itu akan jadi bagus. Kan apa? Misalnya digaungin lah, kita butuh lapangan pekerjaan, butuh akses permodalan, butuh akses pendidikan yang merata, butuh pemerataan infrastruktur digital misalnya gitu. Kita suarain bareng-bareng. Itu nantinya para capres itu kan jujur aja dia nggak bicara soal programatik maupun ideologis. Dia hanya membaca selera pasar, selera anak muda. Kalau anak muda serentak ngomong nih kita butuh lapangan pekerjaan bla 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 begitu, semua calon presiden mau nggak mau harus ngomongnya itu. Kenapa? Karena mereka tidak dibatasi oleh hal yang programatik, dan yang kedua mereka memang tidak ideologis. Udah kita fair-fairan aja gitu. Jadi mereka pilih karena memang ini selera pasar ya, gue harus terjun di situ. Gue harus ngomong itu. Nah masalahnya kan proses politik selanjutnya. Apakah lo itu bakal ada kontrak politik anak muda sama caleg-caleg itu, atau kita dokumentasiin janji-janji dia yang nanti akan kita tagih. Jangan bikin 100 hari lah. Mungkin per 30 hari kita tagih gitu kan. Biasanya 100 hari Jokowi, 100 ini. Aduh udah, jangan kelamaan Pak. Kalau misalnya seminggu sekali, Pak seminggu ini udah gitu. Jadi KPI yang jelas. Dan kita diuntungkan dengan media sosial menjadi notulensi kita terhadap rekam jejaknya calon penguasa kita nanti gitu, calon pemimpin kita gitu sih bos. Oke, gue dapat cerita banyak menarik, apalagi perspektif tentang hambatan tadi. Cuman ini mau masuk terakhir nih. Lu calon dokter ya? Ampun, kagak Pak, gue baru selesai S2. Mau lanjut dokter. Ilmu politik. Ya nunggu inilah. Your Life mungkin mau investasi ke gue. Lagi ditonton nih sama CEO-nya. Masih kosong loh. Terus lu ada niat sih nggak sih nyalek sebenarnya?
Atau kan lu bilang tadi lu mengapresiasi banget tuh ya orang yang mau terjun ke politik. Kau dari diri lu sendiri lu pengen gak sih menerjunkan diri gitu? Mungkin kalau caleg gue enggak ya. Kalau seandainya eksekutif gue akan coba memperjuangkan di situ. Oh kalau eksekutif kan Gua kesempatan ya. Kalau eksekutif. Mohon maaf, eksekutif ini kepala daerah maksudnya? Gue mungkin kalau nggak kementerian atau nggak kepala staf presiden lah. Oh ya, Pak Jokowi tolong Pak ini Pak ada ngebet nih jadi kepala staf presiden. Enggak, maksudnya gini. Karena gue lihat jejak di kantor, misal kantor presiden atau kementerian, ada jalur profesional dan teknokratis yang bisa lo ambil tanpa harus nyalek. Karena gue ngerasa tampang yang kocak kayak gue, susah kalau ngambil kalau nyalek hati. Ya. Saya Wildansah lah kocak. Terus tampang kayak gue ada di banner kayak gini, pilih saya, kagak pantas gue. Kayak gue nggak ngambil jadi. Jadi. Tapi kalau di misalnya di kementerian atau di lembaga-lembaga negara ya, gue suka karena memang track record dan reputasi gue banyak membantu di kementerian-kementerian. Ketimbang di DPR malah. Oke. Gue nggak terlalu banyak lagi sih pertanyaan. Mungkin itu aja. Cuman yang bisa gue ambil adalah memang anak muda ini memang harus memberanikan diri dan memang bernyali. Terus kalau bicara anak muda juga harus tahu passion lah. Dia mau masuk eksekutif kah kayak lu yang punya berencana atau memang dia mau isi posisi legislatif lah. Gitu ya. Dan mau jalur eksekutif, mau jalur yudikatif, mau jalur legislatif, menurut gue itu jalur perjuangan politik yang sah. Karena menurut gua tidak ada peta tunggal dalam melakukan aktivisme politik sih. Gua rasa tujuan semua partai politik satu juga kok. Mensejahterakan rakyat aja. Kagak jadi penguasa lah. Terus berkuasa ya. Iya, karena tanpa kekuasaan lu nggak bisa membuat dampak yang lebih luas. Betul. Gua sepakat dengan gerakan itu. Mungkin itu aja podcast kita malam ini dan terima kasih banyak Bang Wildansah atas perspektifnya. Terima kasih juga kepada teman-teman Geolive udah nantengin nih Geolive podcast pertamanya Vokal Belmondo. Semoga langsung tutup dan kita akan datangi lagi nih narasumber menarik yang punya perspektif yang mungkin berbeda dari Bang Wildan atau lebih radikal lagi untuk mengkritik kali ya anak-anak muda nih atau mengomentari lah orang-orang tua. Dan terima kasih juga Bang Wildansah. Terima kasih juga pemirsa Geolive dan sampai ketemu di Vokal Belmondo selanjutnya. Sampai jumpa. Yoi, bye. Bye.